Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab terakhir, itu di part 4, penulisan KTI. Di sini ada penulisan catatan kaki dan daftar pustaka. Oke, nanti akan Ibu jelaskan satu persatu di slide selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke daftar pustaka, itu nanti setelah bab 5 ada tulisan lampiran. Nah, lampiran itu nanti isinya itu berupa data-data hasil penelitian kalian, entah itu dari data-data survei, data wawancara, atau data yang lainnya. Itu nanti semua sumber data ada di lampiran. Oke, kemudian setelah lampiran kita langsung bahas ke daftar pustaka. Daftar pustaka di sini yang kalian tahu itu adalah penulisan sumber data kalian dari mana. Misalkan itu teruntuk misalkan sumber data yang berasal dari sebuah buku. Nah, di sini ada aturannya. Oke. Semua sumber dalam daftar pustaka ditulis dengan nama urutan abjad huruf atau nama pengarang setelah dibalik. Ingat, kalau daftar pustaka itu nama pengarang dibalik. Sumber datanya itu berupa urutannya, nama pengarang dibalik, titik, tahun terbit, titik, judul buku. Nah, judul buku ini boleh miring, boleh tebal, atau di garis bawahi. Kemudian titik, kota tempat buku diterbitkan, titik 2, nama penerbit. Nah, ini bisa sumber itu bisa dari majalah, surat kabar, kemudian dari artikel, bisa juga dari buku juga bisa. Oke, ada nanti penulis itu ada yang hanya satu, ada yang dua pengarangnya, dan ada yang lebih dari dua. Nanti kan Ibu kasih semua contoh-contohnya di slide selanjutnya ya. Oke, kalau yang di bawah ini ada Mulyono, Anton, MED. Nah, ini sebenarnya namanya itu adalah Anton M. Mulyono ED. ED ini bisa gelar. Kemudian titik, tahun, titik, tata bahasa buku, tata bahasa baku, bahasa Indonesia, titik, kota, Jakarta, titik 2, Balai Pustaka. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di atas yang ada di kotak itu ada beberapa contoh daftar pustaka. Di sini yang di bawah ada lagi contoh daftar pustaka yang hanya satu pengarang, Mahendra Rendra. Ini nama aslinya Rendra Mahendra. Kemudian dibalik Mahendra, Rendra, titik, tahun 2010, titik, judul politik dan ekonomi, titik, Jakarta, titik 2. Ini harus titik 2 ya, Pustaka Barat. Nah, kemudian yang ke bawahnya lagi tuh ada dua pengarang, ada Reza Ramadan dan Agus Wijaya. Dan yang dibalik hanya pengarang yang pertama, Reza Ramadan. Agus Wijayanya tidak usah dibalik. Jadi dibalik Ramadan, Reza dan Agus Wijaya. Agus Wijayanya tidak usah dibalik. Titik, tahun, titik, judul, kemudian titik lagi, kota, titik 2, penerbitnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dan yang gue bahas sekarang yang paling atas itu ada nama pengarang 3. Ada Rio Saputro, kemudian ada nama pengarang yang kedua, dan ada nama pengarang yang ketiga. Nah, yang ditulis itu hanya nama pengarang yang pertama, dibalik Rio Saputro, DKK. Itu berarti yang dua pengarang yang lain itu ditulis DKK. Titik, tahun, titik, judul, kemudian titik lagi, kota, titik 2, penerbit. Nah, di bawah lagi ada Depdiknas 2010. Ini kalau misalkan nama pengarangnya dituliskan dengan nama lembaga atau penerbit. Di bawahnya lagi ini ada lagi untuk buku teks terjemahan. Nah, di sini ada ditulisannya seperti ini. Ada Ningsi Ayu, sama. Penulisnya sama semua ya. Nama dibalik, kemudian tahun, kemudian judul, kemudian kota, dan penerbitnya.
Oke, sekarang kita masuk ke footnote atau catatan kaki. Di sini sepertinya sama dengan daftar pustaka, tapi beda ya. Kalau daftar pustaka itu letaknya ada di lembar tersendiri, di lembar terpisah di antara bab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di footnote ini ada di beberapa halaman. Misalkan kalian mendapatkan pengertian definisi dari masyarakat dari siapa. Nah, ini wajib kalian ada footnote-nya. Siapa sih yang menuliskan definisi masyarakat ini? Kecuali kalau definisi masyarakat itu kalian yang menciptakan sendiri, itu tidak perlu footnote. Tapi kalau misalkan kalian mendapatkan definisi atau mendapatkan sebuah arti itu yang ditulis dari seseorang, kalian wajib menuliskannya di catatan kaki. Nah, di sini unsur-unsurnya, nama penulisnya nggak usah dibalik, beda dengan daftar pustaka. Kemudian setelah nama penulis, kemudian judul buku, koma, tahun terbit, koma, kemudian, nah ini yang membedakan lagi, ada halamannya. Misalkan kalian menemukan definisi masyarakat di bukunya Nisa Salbilah, misalkan ini di bukunya itu ada di halaman 57. Nah, itu detail kalian menuliskannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh catatan kaki yang misalkan kalian mendapatkan referensi itu dari buku, kemudian dari ada beberapa artikel, kemudian ada juga dari sebuah kumpulan karangan. Dilihat di sini sangat berbeda dengan daftar pustaka, nama tidak dibalik, koma. Kalau tadi daftar pustaka itu titik, kalau di sini koma, kemudian judul. Setelah judul itu buka kurung kota titik 2 kemudian penerbit, koma, tahun, tutup kurung, koma, baru halaman ya. Di sini berbeda dengan daftar pustaka. Kalian bisa melihat contohnya yang sudah diberikan di sini. Nah, di sini peletakan catatan kaki. Nah, ini di bawah. Ini kasih garis sedikit, kemudian kalian menuliskan. Nanti ini sering banget kan kalian lihat di beberapa buku yang kemudian ada sumber dari definisinya. Nah, ini contohnya ada 1, 2, 3, 4. Ini bukan contoh aja seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan kalian menemukan sebuah definisi yang bukan dari kalian atau kalian mengcopy paste dari suatu buku, kalian menuliskannya di lembar bawah di setiap lembar yang kalian tuliskan. Misalkan kayak ini wawancara itu dari siapa sih, kemudian interview itu dari siapa sih. Nah, kalian tuliskan di bagian lembar bawah ini ya. Oke, sudah selesai. Berarti kalian langsung lanjutkan membuat lampiran. Lampirannya itu misalkan nanti kalian ada wawancara, sertakan wawancara detail kalian di lampiran, diketik biasa dengan format berupa percakapan boleh. Kalau ada data survei lapangan, kalian taruh di lampiran ini. Kemudian daftar pustaka juga wajib ada. Kemudian catatan kaki juga kalian ada di setiap halaman yang kira-kira ada beberapa sumbernya. Oke. Setelah semua jadi, nanti akan ada sidang yang nanti akan kita meet langsung, akan ibu tanya satu persatu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.